Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman. Semangat. Kami dari tim CAD, saya Aji Putra Nugraha Kusuma. Saya Jonathan Edwards Telombanua. Saya Leonard Litanius. Dari BINUS ASO School of Engineering, jurusan Automotive and Robotics Engineering, akan mempersembahkan hasil karya inovasi kami untuk Future Port Technology, CADAS. Cerdas, otomatis, digital, akurat, sistematis. Apa sih yang bisa diinovasikan di Pelindo, khususnya pada teknologi port logistik? Menurut pengamatan kami menemukan beberapa poin yang dapat dikembangkan. Dalam perusahaan pelabuhan, ada yang dinamakan dengan stakeholder. Apa itu stakeholder? Stakeholder secara singkatnya itu adalah semua pihak maupun internal ataupun eksternal dari pelabuhan memiliki kepentingan tersendiri untuk organisasi dalam pelabuhan ini. Secara internal, pemegang stakeholder ini adalah pemegang saham, pemilik bisnis, pemilik organisasi itu sendiri, bahkan karyawan atau staf. Kemudian secara eksternal ada juga konsumen, supplier, pesaing, investor, pemerintah, komunitas lokal, media, bahkan masyarakat umum. Maka dari itu, bila ada inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi kinerja, bukankah hal ini menguntungkan bagi kedua belah pihak? Untuk dapat menguntungkan semua pihak, terlebih dahulu kita harus meneliti apa permasalahan yang dapat dibuat solusi dari itu. Berdasarkan riset yang telah kami buat melalui berbagai paper dan jurnal yang kami teliti, kami menemukan bahwa permasalahan utama dari Pelindo adalah pada dwelling time. Fokus penelitian kami adalah pada dwelling time, dan dwelling time tersebut terdiri dari berbagai macam faktor, mulai dari surrounding, supplier, skill, dan sistem. Namun fokus penelitian kami ada pada sistem yang kami rasa kurang efisien, dan kami dapat memikirkan bahwa lamanya waktu tunggu bongkar muat dan arus kontainer yang semakin bertambah tiap tahunnya tersebut dapat dibuat dengan lebih efisien lagi. Berikut adalah artikel yang menunjang informasi terkait penelitian kami. Berikut adalah rekapitulasi dwelling time khusus impor tahun 2011 sampai 2017 yang telah kami rangkum menjadi sebuah grafik. Dengan dwelling time yang begitu tinggi, tidak sesuai dengan Permen Hub nomor 117 tahun 2015 pasal 2.3, yang mana diusahakan batas waktu penumpukan paling lama 3 hari. Maka dari itu kami dari tim CAD mengusulkan sebuah solusi, CADAS sebagai solusi mengatasi dwelling time. Berikut merupakan kondisi kerja lapangan. Bisa dilihat, cara kerja ini masih kurang efisien karena bisa dilihat masih banyak alat-alat yang secara manual dioperasikan. Nah, di sini kami melihat masih ada ruang untuk menambahkan inovasi lagi. Nah, ini berikut adalah simulasi 3D mengenai konsep kami adalah AGV Fleet. Di sini kita bisa lihat kondisi sudah memakai inovasi kami. AGV Fleet sendiri pada intinya merupakan automated guided vehicle, di mana mereka akan mengambil kontainer secara otomatis. Dan juga tidak hanya otomatis, mereka bisa berbarengan tanpa ada miskoordinasi dengan sistem kami. Nah, tentu banyak human yang bisa melakukan ada human error, tapi tentu kalau melakukan dengan otomasi robotik, pasti semuanya akan sesuai dengan jadwal. Tidak hanya itu, dengan sistem CADAS kami juga mengintegrasikan AGV dengan teknologi RFID, database, dan machine learning untuk mengadaptasi terhadap penambahan arus lalu lintas kontainer pada setiap tahunnya. Jadi apa sih CADAS itu? CADAS adalah singkatan dari cerdas, otomatis, digital, akurat, sistematis. Cara kerja CADAS adalah data dari RFID kontainer yang berisi setiap detail mengenai kontainer dengan data peta lokasi berangkat dan tujuan akan digabungkan di dalam database yang kemudian akan diolah oleh machine learning untuk menjadwalkan penyusunan dan penumpukan paling efisien serta rute pengantaran AGV
sehingga di dalam pelabuhan tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Hasil akhirnya adalah kontainer tersusun pada penumpukan kapal atau tempat yang diprogram. Berikut adalah diagram sederhana bagaimana cara kerja proyek kami. Salah satu teknologi yang digunakan oleh CADAS adalah RFID. Apa itu RFID? RFID ini dia fungsinya untuk mendata dan mengenali setiap kontainer. Semisal pada kontainer A diberikan nomor serial 123 dan kontainer B diberikan nomor 134. Kemudian bila mana RFID scanner ini membaca untuk kode kontainer B yang mana itu adalah 134, dia akan menampilkan seluruh data yang muncul seluruh data yang berada pada kontainer B ini. Data RFID ini akan tersimpan di database dan tersambung dengan pelabuhan dan bea cukai. Port database. Database ini nanti khususnya akan menyimpan detail mengenai kontainer yang telah diberi kode RFID. Dalam sistem CADAS kami tentu semua pengoperasian, pemindahan, pokoknya kontainer yang berdasarkan pada lapangan penumpukan akan dimasukkan pada suatu database sehingga semua lebih terorganisasi, semua lebih terorganisasi dan dapat lebih aman karena dapat mengecek semua data-data secara real time. Satu contohnya adalah Oracle Database. Tidak hanya itu, kami juga melakukan machine learning. Pada intinya tuh machine learning itu seperti otak operasi kontainer, di mana pada singkatnya machine learning adalah teknologi yang belajar sendiri, yaitu adalah teknologi yang beradaptasi terhadap kondisi lalu lintas penumpukan kontainer. Jadi pada intinya machine learning ini akan mengambil data seperti banyaknya kontainer datang, waktunya kapan, dan lalu lintas kontainer sendiri sehingga bisa mengontrol AGV sesuai dengan kondisi lalu lintas dengan lebih efisien. Salah satu contoh produk yang kami ambil adalah yaitu Oracle Fleet Management. Di mana sini ada peta, pada intinya Oracle Fleet Management akan menyuruh AGV mengambil kontainer dari titik A ke titik B. Dan kita bisa lihat dari peta bisa mengetahui lokasi mereka di mana aja sehingga lebih aman dan terdata. Data dari machine learning ini nantinya akan diolah dan dieksekusi oleh Automated Guided Vehicle Fleet dan crane untuk membantu proses bongkar muat. AGV ini nantinya akan berjalan dari titik A ke titik B yang akan memindahkan dengan efisien dengan menggunakan algoritma machine learning. Berikut adalah pemetaan machine learning yang untuk dipakai sebagai jalur yang akan dilalui AGV. Ini menggunakan teknologi LiDAR dan hasil petanya dapat dilihat di sebelah sana. Benefit dari digunakannya sistem CADAS kami ini secara finansial dapat meningkatkan keuntungan karena lebih banyak barang yang diterima karena menurunnya dwelling time. Kemudian secara teknologi, dengan bantuan teknologi kita bisa memanfaatkannya untuk mengembangkan pelabuhan lebih maju lagi ke depannya. Kemudian untuk teknologi, waktu yang dipakai akan lebih sedikit karena, efisien. Waktu yang dipakai akan lebih singkat karena pendataan melalui RFID yang tidak memerlukan sistem pendataan satu persatu lagi. Kemudian untuk operasional, ongkos akan menurun karena pekerjaan di pelabuhan digantikan dengan sistem yang lebih canggih dan akurat. Maka dari itu, dengan diterapkannya CADAS ini, kami harapkan bahwa dwelling time dapat menurun sesuai target dan Pelindo dapat memperoleh keuntungan lebih. Waktu tersisa 1 menit. Sekian dari kami, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Salam inovasi. Salam inovasi.